komputasional, bagian dari pelajaran informatika ya. Tapi kalau di masa datang ini juga dipakai di mata pelajaran kecerdasan artifisial ya. Tapi di sekolah kita kecerdasan artifisial masih masuknya nanti ke kegiatan ekstrakurikuler ya. Ya beruntung mungkin bagi generasi yang akan datang bahwa setelah informatika ada namanya kecerdasan artifisial yang kemudian tujuan utamanya adalah salah satu di antaranya ya bahwa akan membentuk orang-orang atau siswa yang tahu akan kecerdasan artifisial, bisa membuat program artifisial. Tapi kalau kalian tertarik boleh-boleh saja ikut di kegiatan ekstranya nanti di hari Selasa jam setelah pelajaran. Ya, kalau ada yang mau ya. Ada yang tertarik nggak kira-kira? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Berikutnya kita ke ini langsung ke kita sekarang di berpikir komputasional ini kita mulai dari pembahasan pertama tentang tujuan pembelajarannya. Oh, ini enggak? Ini mas. Oke, bentar nih. Oke. Pengajarnya saya otomatis, kalau ada yang lain besok ya proses satunya ya di sekolah kita mengajar informatika yang sesuai dengan bidang ilmunya adalah saya ya. Berikutnya tujuan pembelajaran hari ini sebelum kita masuk ke dalamnya ya kita berdoa dulu ya. Saya pimpin ya. Mari kita berdoa bersama-sama semoga pembelajaran hari ini bisa sampai pada tujuan akhir kita bahwa kita memahami apa yang akan kita pelajari. Berdoa mulai. Amin. Oke, berikutnya absensinya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa namanya? Prasetya ya. Tadi sudah tugas pikirnya sudah ditulis apanya? Sakit apa? Izin untuk ikut acara keluarga. Oke. Mungkin ada kepentingan yang lebih penting mungkin gitu ya. Ya, kita langsung aja. Setelah ini kita lanjut ke pembahasan hari ini, yaitu ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, apa itu berpikir komputasional ya. Kemudian yang kedua, konsep dari berpikir komputasional ada 4. Yang pertama adalah dekomposisi, abstraksi, kemudian pola dan algoritma. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara berpikir komputasional itu dapat memecahkan masalah sehari-hari kita. Jadi tujuan utamanya dari sini, kalian bisa memanfaatkan berpikir komputasional itu untuk memecahkan masalah sehari-hari. Nanti kita ada studi kasus, tapi masalahnya bukan di kehidupan kalian sehari-hari, tapi di kehidupan di sekolah. Ya, ada studi kasusnya. Kemudian terakhir, refleksi berpikir komputasional baik itu secara pribadi nanti ya, dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Oke, berikutnya. Kemudian, apakah berpikir komputasional itu? Pernah mendengarnya ya? Coba tidak membaca itu kira-kira. Cara berpikir komputasional itu seperti apa sih? Cara berpikir yang seperti komputer. Yang seperti komputer itu yang seperti apa? Logis, sistematis. Sistematis itu maksudnya apa? Di breakdown lagi, sistematis yang seperti apa? Sistematis yang seperti apa? Sistematis yang seperti apa? Mas Ahnaf, sistematis yang seperti apa Mas? Coba, sistematis kok ada, berarti sesuai dengan sistematika yaitu apa? Sesuai dengan sistem yang ada misalnya apa? Efektif, efisien, jadi terpaksa dapat berpikir dengan cepat gitu ya, seperti komputer ya. Berpikir kalau kamu punya HP kan seperti itu ya,
Kalau kamu klik langsung dia mengeksekusi enggak? Seperti itu. Jadi harapannya adalah ya cara berpikir kita adalah seperti komputer zaman sekarang, jangan komputer jadul gitu ya. Kalau komputer jadul bagaimana? Lemot. Kalau saya mungkin sudah komputer jadul gitu ya. Kalau kamu berarti komputer zaman harapannya adalah dapat berpikir dengan cepat. Berikutnya, konsep utama dari berpikir komputasional itu ada berapa? 4 tadi ya, dekomposisi, abstraksi, algoritmanya. Mari kita bahas satu per satu. Dimulai dari cara berpikir dekomposisi. Oke, kita langsung ke dekomposisi. Secara definisi dekomposisi, apa ada kata-kata berarti apa? Penurunan komposisi. Jadi pemecahan sebuah komposisi dipecahkan dari yang awalnya kompleks menjadi bagian yang lebih kecil. Awalnya kompleks. Kompleks itu apa ya? Umum, general, ya. Dipotong-potong menjadi lebih kecil sehingga mudah dikelola. Apapun masalahnya, kalau kita breakdown dari masalah yang rumit, dia akan menjadi masalah yang sederhana, gitu ya. Contohnya, ya misalnya ini nih, sudah pernah saya contohnya, ini mas siapa nih? Haikal, ya. Mas ke depan ini mas. Nah, oke, diri aja sini. Oke, kita dekomposisikan mas Haikal berdasarkan petunjuk yang ada di sini, gitu ya. Lihat, kalau di sini pahami masalah besarnya. Masalah besarnya, kalau contohnya itu, bagaimana cara membuat mimpi instan. Tadi kalau sekarang ini masalah besarnya adalah Mas Haikal ya. Berikutnya identifikasi tujuan akhir yang apa? Kita ingin mengetahui perilaku kebiasaan dari Mas Haikal. Misalnya contohnya adalah cara mengisi rambut dan lain-lainnya. Kemudian deh pecah menjadi langkah-langkah besar. Contohnya nih ya, kita ke Mas Haikal. Satu tubuh Mas Haikal itu masalah besar enggak? Kita potong besar-besar. Bagian kepala, bagian tubuh dan bagian kaki gitu ya. Ini adalah masalah besar. Langkah berikutnya uraikan jadi langkah yang lebih kecil-kecil lagi. Nah, karena kita butuh hanya rambutnya saja atau kepalanya aja, berarti masalah besar di bagian kepala bisa kita potong-potong. Mau dipotong mas? Enggak lah ya, nanti mati. Enggak, mungkin dipilah-pilah. Yang pertama masalah rambutnya. Rambutnya apa warnanya? Pengukurannya adalah menggunakan apa? Kualitatif. Warna dan lain-lain itu kualitatif. Warnanya hitam. Lurus atau keriting? Kita lihat. Jadi, nggak tahu. Sendiri nggak tahu. Agak-agak keriting dikit gitu ya. Nah, ya, mungkin sering pakai topi. Enggak, biasanya ya kalau sering dipakai topi akan ya agak-agak keriting dikit gitu ya. Terus bisa dihitung enggak? Rupanya berarti hanya bisa menggunakan cara kuantitatif. Nah, matanya ada berapa? Kualitatif atau kuantitatif? Kuantitatif. Hidungnya? Mulutnya? Kupingnya? Oke, sudah jelas ya. Warna kulit sekarang. Hitam, coklat, putih, sawo matangnya rata-rata orang Indonesia yang sawo matang ya. Kecuali kalau kamu besok udah gede, nggak pernah jangan keluar gitu ya. Sekarang kamu sering ini main di lapangan, main bola, mancing, biasa nih. Biasanya kalau mancing ya biasanya gitu ya, pasti hitam. Karena apa mas? Gabon. Hitam bukan karena gabon dong ya, hitam karena apa? Terpanas, sinar, matahari. Masalah gabon itu masalah skill ya, masalah nasib. Oh, benar sekali ya. Iya, belum tentu yang pintar dapat banyak gitu ya mas ya. Kalau dia pintar tapi nggak dapat umpan yang bagus, ya mas ya, dipastikan gabol gitu ya. Ya tahu sedikit banyak. Oke, terima kasih mas. Siapa namanya? Ahnaf, Pak. Baik, kalau silakan duduk lagi gitu. Oke, itu tadi ya. Jadi memasukkan masalah yang besar jadi kecil. Berikutnya dari dekomposisi itu kemudian kita cari hal-hal yang penting yang menggunakan teknik abstraksi. Abstraksi itu mencari informasi yang penting dari suatu masalah dan mengabaikan yang tidak relevan. Contohnya tadi, saya pengen
mengetahui tingkah laku atau cara si Haikal itu menyisir rambut. Berarti yang saya perlukan adalah yang penting aja, yaitu rambutnya dong ya. Punya rambut apa enggak? Terus jenisnya apa? Ikal apa lurus? Nah, kan gitu. Paham nggak cara menyisir? Cara Mas Haikal. Kalau rambutnya kaku, ikal seperti ini sering disisir ya? Enggak, gitu kan? Tapi kalau rambutnya seperti Mas siapa? Arsil, Faik Arsil, disisir nggak kira-kira? Disisir nggak Mas? Enggak juga. Tapi kalau banyak disisir. Kalau banyak disisir ya, apalagi kalau basah gitu ya, disisir. Tapi kalau tipikal kayak gini, ya, kelihatan sih kalau disisir aja. Kalau perempuan pasti disisir ya. Oke, itu contohnya. Dua tipikal rambut yang berbeda menghasilkan dua perilaku yang berbeda. Oke, abstraksi itu langkahnya hampir sama seperti dekomposisi. Nah, sederhana ya. Sebenarnya abstraksi itu adalah kelanjutan dari dekomposisi. Setelah didekomposisikan, cari yang penting. Apa yang penting? Ya, sesuaikan dengan tujuan utamanya. Kita mau ngapain? Contohnya ini, kamu ke sekolah naik bis, posisinya hujan dan lain-lain gitu ya. Ingin tepat waktu. Tujuan utamanya apa? Cepat sampai ke sekolah. Pisahkan ini. Contohnya, yang penting adalah jam berangkatnya. Itu harus basic gitu ya. Biar kita telat. Jarak ke sekolahnya berapa? Kemudian yang terakhir adalah kecepatan bisnya. Bisa nggak kita mengatur kecepatan bis? Oleh karena itu biasanya diabaikan karena kita tidak tahu gitu. Paling tahunya adalah kebiasaan aja. Biasanya apa kalau bis? Ngetem. Biasanya kalau ngetem itu karena apa? Kurang penumpang. Biasanya seperti itu. Oke, kita akhirnya fokus pada jam berangkatnya. Jam berangkat itu berarti harus basi gitu ya. Misalnya masuk jam 7 berarti berangkatnya misalnya jam setengah 7. Perkiraan seperempat jam bisa. Kalau kamu pakai apa ke sekolahnya? Mau naik motor ya? Ada gangguan nggak kira-kira kalau naik motor? Gangguannya apa? Susah nyebrang, terutama kalau di sini ya. Kamu berarti boleh ke jalan raya? Boleh sama siapa? Orang tuamu? Oke. Umurmu berapa? Boleh nggak kira-kira? Sudah punya SIM belum? Sebenarnya tidak boleh. Kalau safety-nya ya di luar. Maksudnya di luar itu jangan di jalan raya besar ya. Kamu sudah kelas 9 ya? Pernah dengar cerita kecelakaan itu kelas dulu? Iya. Hati-hati aja ya. Kamu juga ngalamin nggak? Iya, saya juga tahu nih. Kepalanya waktu itu ya. Sekarang nggak kapok? Enggak, jangan kapok gitu ya. Tapi ya itu ya. Gunakan ya hati-hati aja ya. Nasib kan kita nggak tahu ya. Iya. Yang penting adalah apa juga berdoa, karena semuanya kalau tanpa restu ilahi ya tidak jadi semuanya sudah ada restunya gitu ya. Berikutnya kita ke pengenalan pola. Langkah ketiga setelah kita lakukan abstraksi tadi, lalu kita ke pengenalan pola. Polanya apa? Mengenali kesamaan pola atau kebiasaan. Ya. Kalau kita bahasa gampangnya ini adalah pola kebiasaan kita. Contohnya tadi ya, kebiasaan Mas Haikal menyisir rambut bagaimana tadi? Tidak disisir rambut, mandi basah sudah biarin. Tapi Mas siapa? Mas Hasil itu biasanya adalah misalnya kalau rambutnya panjang basah pasti disisir gitu ya. Itu adalah pola kebiasaan. Berbeda-beda makanya itu. Kenali kesamaan perulangan yang terjadi, kenali kesamaannya. Kesamaan dari Mas Hasil dan Mas Haikal apa tadi? Kesamaannya ada enggak? Sama punya rambut. Sama-sama punya rambut gitu ya? Ya enggak? Sama-sama pendek? Iya. Jadi perbedaannya adalah ketika Mas ini mandi atau tidak disisir, kalau itu disisir itu polanya ya beda-beda. Berikutnya setelah kita mengenal polanya baru ke terakhir yaitu algoritmanya. Kita akan membuat urutan langkah logis dan terstruktur menyelesaikan suatu masalah. Nah, algoritma ini tergantung kepada kebutuhannya. Contohnya nih, ya, dari nomor 1
kita ambil informasi yang sudah kita dapatkan dari dekomposisi, abstraksi, dan pola tadi gitu ya. Dari 3 ini baru kita bikin algoritmanya. Urutan kedua, tentukan urutan logis langkah-langkahnya. Contohnya nih, pastikan setiap akan masuk akal. Maksudnya masuk akal itu apa? Ya logis gitu ya, harus logis. Contohnya itu, misalnya kalau kita masak mie instan, yang dimasukkan airnya dulu, atau mie-nya dulu? Kalau mie-nya dulu masuk logis enggak? Tidak logis, maka mie-nya dipanasin dulu gitu ya, garing gitu nanti ya. Airnya dulu. Kemudian gunakan kata kerja yang jelas dan tegas. Contohnya, masukkan mie instan ke dalam air yang sudah panas. Nah, contohnya itu ya. Menggunakan kata-kata masukkan, kata-kata perintah. Hitung jumlah rambut Mas Haikal. Bisa enggak? Tidak. Gitu. Dan seterusnya. Sampai terakhir tulis algoritmanya. Ada yang bentuk teks, ada yang diagram. Diagram dulu tahu? Diagram dulu tahu belum? Kalau kamu bikin organisasi kelas, sudah bikin belum? Ada diagramnya enggak? Ada diagram alur. Diagramnya dari mana? Strukturnya? Wali kelas, ketua, wakil, bendara, dan seterusnya. Itu adalah alur. Sama seperti ini ya. Jadi algoritma itu ada alurnya. Alur membuat mie atau memasak mie, berarti alurnya bagaimana dulu? Alur memasak mie bagaimana? Ambil panci. Ya, siapkan alat dan bahan gitu. Alat dan bahannya apa? Kan di breakdown ya. Alatnya adalah bukan instan dong, alatnya instan. Kompor, panci, bahannya apa? Mie instan, terus air. Jika perlu ditambahkan telur, sayur, dan lain-lain, dan seterusnya gitu ya. Lalu terakhir bikin pseudo atau bikin sederhana. Itu jika kita membutuhkannya untuk membuat sebuah program. Nah, algoritma ini sebenarnya awalnya itu untuk membuat program awalnya gitu ya. Jadi seorang programmer ketika pendidikan dulu di teknik informatika atau apa gitu ya, membuat algoritma itu awalnya adalah untuk membuat program. Jadi sebelum program dibuat, algoritmanya harus jadi. Tapi perkembangan sekarang algoritma itu digunakan untuk mengubah cara berpikir orang. Ya, jadi cara berpikirnya seorang manusia itu diubah dia jadi seperti komputer gitu ya, jadi cepat, efisien, efektif. Nah, berikutnya kita sebelum kita kerja kelompok kita SBU dulu ya. Nah, tadi kita sudah mengenal apa tadi, dekomposisi, abstraksi, pola, dan juga algoritma. Nah, sekarang saya punya potongan cerita acak seperti ini. Pertama, aku seorang pemrotik dan seterusnya. Ibu membantu aku menangkap. Kira-kira potongan cerita apa ini? Potongan cerita apa ini? Iya, sebelum berangkat sekolah. Jadi sekarang buatlah alur dari potongan cerita ini menjadi urutan yang benar. Silakan kerjakan ya. Kalau sudah selesai, cepet-cepetan nih ya. Urutannya silakan cepet-cepetan. Nanti kita cek benar atau salahnya dari yang sampai yang jauh. Ini berarti apa sebenarnya ini? Berarti apa gitu? Berarti membangun algoritma. Apakah bangun pagi langsung sarapan roti? Tidak, gitu ya. Ya, silakan kira-kira apa dulu langkah pertama adalah berikutnya apa? Ya, sebelum kita ke materi apa? Diskusi, kita lakukan latihan dulu. Sudah ada yang bisa? Sudah. Apa coba? Coba. Siapa yang berani? Siapa berani menjawab? Siapa yang berani menjawab laki-laki? Iya, Mas Adil kan? Oke, Mas.
Oh ini sudah ini. Apa mas kira-kira? Pertama apa? Nomor 2, ibu membanggakan aku hampir terlalu sekolah. Oke. Urutan pertama ada 2. Berikutnya 5, aku mandi dan gosok gigi. Jadi langsung setelah bangun dia akan mandi dan gosok gigi. Terus berikutnya 3, aku mengenakan seragam dan merapikan tas. Oke, berikutnya 1, aku sarapan roti dan segelas susu. Berikutnya 6, aku sampai ke sekolah tepat waktu. Berikutnya 7, beasiswa berbunyi pertanda pelajaran akan dimulai. Oke, kita lihat. Ada yang berbeda? Oke. Yang berbeda coba. Ulangi dulu, ulangi, dibacakan. Bertanya. Ibu membantu. Ya, terus? Aku mandi dan gosok gigi. Ya. Aku mengenakan seragam dan merapikan tas. Oke. Aku sarapan roti dan segelas susu. Oke. Setelah selesai, aku berangkat ke sekolah naik sepeda. Iya. Terus? Aku sampai di sekolah tepat waktu. Oke. Dan sekolah berbunyi pertanda pelajaran akan dimulai. Yang berbeda apa coba? 4. Berarti tadi apa istilahnya namanya apa tadi? Mendekomposisikannya ada yang ketinggalan gitu ya. Jadi artinya langkahnya tidak sempurna. Nih. Berarti kalau setelah selesai aku berangkat ke sekolah naik sepeda, tapi dia naik apa ke sekolahnya? Kan tidak jelas ya. Terbang, naik motor atau yang lainnya. Nah, itu ya. Itu adalah fungsi dekomposisi ya. Yang penting apa? Urutannya adalah ini. Aku selesai. Ya, oke. Berikutnya, ya ini adalah yang benar. Langsung aja kita ke latihannya. Oke, aplikasinya diskusi kelompok. Kita buat kelompok besar dari jumlahnya berapa nih ya? 32. Kita bikin satu kelompok 31. Oh ya, ganjil ya mas ya. Oke, berarti nanti kita buat kelompok 4 ya. 4. Saya atur aja langsung ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kelompok 7 3 orang ya mas ya. Oke, sekarang silakan atur mejamu sehingga gampang untuk berdiskusi ya. Pakai satu meja boleh atau 2 meja dijadikan satu juga. Silakan. Selanjutnya, terus dekomposisinya apa aja? Abstraksinya apa aja, polanya bagaimana? Nah, begitu ya. Tulis. Dekomposisi. Lihat itu. Apa yang muncul masalahnya? Nah, kamu dipecah-pecah menjadi masalah yang lebih kecil. Contohnya apa kira-kira tadi? Masalah apa? Sampah plastik dan
Nah, kayak gitu. Terus ada nggak bank sampah di sini? Nah, nggak suka. Baru dekomposisi apa? Harus tahu jenis sampahnya apa, pengelolaannya bagaimana. Apakah semua dibuang, dibakar? Ya, pasti ada yang pasti diapain. Ya. Kalau kamu kemarin dulu pernah ya menjual di bank sampah? Ya bisa. Iya, itu salah satu cara. Biasanya contohnya. Iya. Polanya ini berbeda juga. Di ruang tempat sampah ada yang tidak, ada yang enggak, apa kebanyakan enggak. Nah, nanti kan kamu sendiri yang tahu kan, nanti diterangkan. Iya, kan kita berbanyak bukan cuma apa bahannya yang beracun, tapi bahaya untuk manusia. Kelompok mempresentasikan hasilnya dibagi oleh satu atau lebih anggotanya. Kelompok yang lain nanti diberi kesempatan untuk mengomentari yang sedang presentasi. Ya. Setelah itu kumpulkan hasil presentasi. Terakhir nanti adalah refleksi. Kalau kamu bisa mampu membagikan proker, silahkan gitu ya. Kalau abstrak ini oh yang ini apa? Mana ya? 14 ya? Oke. Pemecahan masalah tidak cuma satu ya, banyak. Silakan nanti ada yang presentasi, nanti kamu bisa koreksi gitu ya. Kalau misalnya kurang ya nanti omongkan aja kurangnya apa.
kan, Mas? Berani? Berani. Oke. Tidak apa-apa gitu ya. Tidak apa-apa. Boleh, ya. Boleh ditemani, boleh. Gak apa. Siapa yang mau? Oke. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ngomongnya diskusi gitu. Urutan presentasi sudah apa kan ya dari kelas 7 ya? Kalau apa? Tanya siapa? Baru kasusnya apa? Oke? Ya silakan Mas siapa namanya? Bagas untuk mempresentasikan dari kelompok apa itu? Kelompok apa namanya? Kelompok 6. Oh, namanya cuma kelompok 6 aja ya, tidak ada nama lain. Tidak apa-apa. Oke, silakan Mas Bagas. Saya dari perwakilan kelompok 6 ingin memperhatikan tugas kami. Anggota Mahasiswa Muhammad Fauzan, Bintang Ya, Joga Sabitra. Kasusnya dulu dibaca. Sampah plastik. Kasusnya baca. Oh, nggak dibaca, nggak ditulis ya. Oke, pemecahannya Mas bagaimana? Mulai dari apa dulu? Dekomposisikan. Dekomposisinya bagaimana? Sampah plastik, daun kering, sampah kertas. Oke, terus Traksi mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. oke, Pola tidak pernah memilah sampah, tidak pernah membuang sampah pada tempatnya. oke. Berikutnya. Algoritma memiliki bank sampah, memisahkan sampah organik dengan non organik. Seperti itu. Coba sekarang dari kelompok lain ada nggak yang mau mengomentari ini? Siapa yang berani mengomentari? Sebelahnya Mas. Siapa? Kelompok jadi. Nggak apa. Ini kan sering diskusi. Coba Mas siapa Mas Dika itu perwakilan anggotanya untuk mengomentari apa yang dipresentasikan oleh kelompok 6. Apa kira-kira Mas Dika? Kekurangannya bagaimana? Dekomposisinya bagaimana? Apakah sudah tepat menurut kelompok 7? Kurang banyak. Apa misalnya? Gak apa? Ayo. Pemilahan sampahnya. Harusnya apa Mas? Kalau Mas bisa di ini lagi ya. Dari apa coba? Oh, sampah organik dan anorganik. Tadi sudah klasifikasikan seperti itu ya. Iya, berarti kekurangannya itu ya Pak ya, kekurangan dekomposisi. Dipilah dari organik dan anorganik. Organik kemudian dipilah lagi. Apa lagi Mas? Apa lagi nih? Apa lagi? Sudah. Dari kelompok lain ada usulan buat kelompok ini? Sudah tidak? Abstraksinya apa betul? Tidak. Gimana ada yang berani? Oh, abstraksinya seperti ini. Ya, ini boleh. Ayo. Abstraksinya bagaimana menurut kamu? Abstraksi dari kelompok 6? Apakah sesuai itu? Terlalu singkat, kurang? Oke, bisa dijelaskan. Abstraksinya harusnya bagaimana? Dengerin ya. Ya, abstraksinya harusnya bagaimana? Ya, naik beri abstraksinya harusnya bagaimana? Ya, Mbak Manda. Ya, jadi abstraksinya harusnya bagaimana? Abstraksinya harusnya bagaimana, Mbak Manda? Oke, dia membreakdown tadi tempat sampahnya. Ketika membuang sampah harus tahu ya sampahnya jenisnya apa. Tadi kan itu jenisnya ya organik dan anorganik dipecah ya. Organik bukan organik, anorganik bukan anorganik. Tujuannya untuk apa coba?
mudah untuk dibilang. Ada lagi lainnya? Dari tadi apa namanya baru apa tadi itu? Baru polanya bagaimana? Polanya itu adalah kebiasaan. Bagaimana polanya? Polanya bagaimana tadi? Kebiasaannya harusnya bagaimana? Ada yang berani mengusulkan bagaimana? Oh, ada siswa dan siswi yang membuang sampah sembarangan. Berarti ada yang membuangnya benar? Ada. Oke, polanya seperti itu mas. Sekarang algoritmanya, bagaimana algoritma membuang sampahnya? Ada yang berani menjawab? Oke, maju berdiri. Oke, bagus sekali. Ini adalah algoritma yang bagus untuk bagaimana membiasakan membuang sampah. Kita beri apel dulu. Berapa ini? 4 ya. Algoritmanya ini ya. Sudah semua kan tadi algoritmanya? Oke, sekarang kita ke berikutnya. Dari sini kita refleksi individu. Berani jawab itu bukan? Apa yang menantang dari kegiatan ini? Coba siapa yang berani ngomong? Gitu. Apa yang menantang dari kegiatan semacam ini? Gitu. Menurutku kegiatan yang seperti ini menggunakan teknik berpikir komputasional. Menurutmu bagaimana, Mas? Boleh? Ya. Oh, Mbak Amanda ya? Nah. Ya, ulangi yang keras. Kita ditantang untuk Berpikir komputasional itu yang seperti apa? Efektif, efisien, dan logis. Oke, terima kasih Mbak Amanda. Berikutnya, apakah kira-kira itu membantumu dalam kehidupan sehari-hari? Kita buktikan nanti ya, sebabnya. Terakhir, apa yang bisa diperbaiki dari kelompok diskusimu? Ayo, apa kira-kira? Berdiri, jawaban. Apa yang bisa ya, bentar. Apa yang bisa kamu perbaiki dalam kelompokmu? Kira-kira diskusi tapi di mana? Oh, diskusinya terlalu terburu-buru, waktunya terlalu segitu. Apalagi? Ada lagi? Kalau tadi kelompok siapa kelompok 1 ngomong waktunya terbatas, ya memang 2 jam pembelajaran biasanya 3 jam ya. 3 jam itu lebih enak, tapi kalau 1-2 jam memang lebih cepat. Oke, kalau seperti itu kita akhiri, sebelum kita akhiri untuk pembelajaran berikutnya, temukan kasus di lingkunganmu ya. Ingat ya, kasusnya kalau tadi kan di lingkungan sekolah ya. Sebenarnya adalah temukan di sekitar rumahmu dan cari pemecahkan masalahnya. Oke ya? Oke. Apa sih yang ada di sekitarmu? Akhir. Oke. Ketika kita menemukan sebuah permasalahan, berarti apa yang kita lakukan? Kita selesaikan dengan cara apa? Berpikir. Oke. Di akhir teman ini mari kita berdoa bersama dulu sebelum kita mengakhiri. Ya, semoga aja kita bisa bertemu di momen pembelajaran berikutnya. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Ya. Silakan bisa. Terima kasih atas waktunya.